Alhamdulillah, kayaknya lagi syuting yang bahagia sekali. Alhamdulillah. Ada yang mau diceritakan nggak ke Bapak? Nggak ada Pak, aman. Aman ya? Iya, Aman. alhamdulillah. Gimana ujiannya hari ini? Tadi ujiannya lancar sih Pak. Dari fisikanya, alhamdulillah fisikanya kayaknya besar. Oh, fisika hari ini dapat nilai besar ya? Alhamdulillah. Oke, bisa kejawab semuanya. Bisa. Oh, pasti yang pasti saya. senang banget tuh bisa jawabnya. Alhamdulillah Pak. Oh, kira-kira berapa nilai fisika nanti? Kayaknya saya dapat 9. Dapat nilai 9. Bagus nih. Kayaknya nanti kalau benar dapat nilai 9 perlu dirayakan kayaknya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak, gimana caranya supaya kamu bisa mengerjakan fisika dengan mudah kayak gitu? Saya setiap hari belajar. Belajar benar. Iya. Bagaimana cara belajarnya kok Ciko? Saya setiap malam sebelum subuh pasti ngebaca dan mengulang apa yang diajarkan oleh guru. Sebelum subuh nge-review materi. Iya Pak. Bagus sekali. Tapi ini kok tadi Bapak dapat kabar dari bagian kurikulum, dan bagian kurikulum ini menyampaikan ke Bapak kalau Ciko hari ini ternyata melakukan pelanggaran sekolah. Iya. Kira-kira Ciko sadar nggak apa itu? Pelanggaran apa yang sudah Ciko lakukan? Kayaknya saya tadi nyontek Nyontek. Pelajaran apa yang nyontek? fisika. Fisika. Oh, pasti seneng banget kalau kan dapat jawaban dari contekan. Iya nggak sih? Iya. Mungkin Bapak kalau di posisimu kayaknya bakalan nyontek juga deh kalau nggak bisa dan kepepet begitu. Susah saya. Susah ya? Iya. Kenapa kok merasa susah Pak? Apakah guru menjelaskan di kelasnya kurang maksimal atau Ciko ada problem yang lain? Sebenarnya kalau dari gurunya sih enak sih ngajarnya Pak. Tapi Gurunya enak, oke. Tapi kenapa? dari keluarga saya buat ngebeli buku fisika tuh emang ekonominya lagi kurang Pak. Jadi buku fisika saya juga hilang. Saya pengen minta beli lagi, tapi ya lihat kondisi orang tua saya emang lagi kurang Pak. Oh, buku Ciko hilang, mau minta beliin buku lagi, orang tua lagi gak ada uang. Oke, semoga kita doakan ya, semoga orang tua Ciko lekas dipulihkan perekonomiannya, dan dengan segala penyebabnya semoga segera diangkat dan dipulihkan kembali sehingga Ciko kalau butuh biaya lagi tidak kerepotan lagi. Nah, buku Ciko hilang. Kenapa Ciko mengambil tindakan untuk mencontek? Karena bukunya hilang. Karena saya nggak mau membuat orang tua saya marah kepada saya, dan juga saya tahu kondisi orang tua saya lagi ekonomi buruk. Jadi ya kepaksa saya nyontek. Oh, kenapa terpaksa menyontek Ciko? Karena ya biar nilai saya bagus di mata orang tua. Biar nilainya bagus dan orang tuanya senang Iya. dapat nilai itu. Tapi menurut Ciko, aksi nyontek itu benar apa tidak sih? Kalau dilihat dari ini ya, nilai-nilai kebaikan di sekolah kita, peraturan-peraturan di sekolah kita, menyontek itu sesuatu yang benar nggak sih kok? Nggak benar. Nggak benar. Oke. Iya, nggak benar kok. Seandainya kok ya, Ciko ini udah belajar siang malam, tahajudnya kenceng, puasa Senin Kemisnya kenceng, tahu kalau besok ini mau ujian, harapannya pengen dapat nilai bagus. Tiba-tiba teman di depan Ciko nyontek, dan pengawas ujian tidak tahu kalau teman Ciko nyontek. Ternyata nilai dia lebih bagus daripada Ciko yang belajar siang malam, dia nggak belajar hasil nyontek bagus. Kira-kira gimana perasaan Ciko? Kesel pasti Pak. Pasti kesel ya. Iya. Nah, mungkin itu juga yang akan dirasakan oleh temanmu. Ketika Ciko nyontek, ada temanmu yang belajar dengan sungguh-sungguh, tahu Ciko nyontek, pasti dia juga akan merasakan yang sama. Kira-kira kok, ada nggak sih solusi lain untuk mendapatkan nilai bagus selain nyontek? Cuman satu sih Pak, Apa itu? belajar. Belajar. Sedangkan kondisi Ciko bukunya nggak ada, hilang. Mungkin kalau di posisi saya mungkin bisa meminjam kepada teman. Oke, pinjam kepada temannya. Entah itu dicatat ulang atau difotokopi, gitu kok ya. Jadi memang sih kok kalau dalam keadaan terdesak, banyak pikiran, beban batin dan sebagainya, beban moral juga kepada orang tua. Biasanya orang-orang dalam kondisi seperti itu
buntu idenya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengambil keputusan atau tindakan yang mungkin tanda kutip kurang betul. Nah, saat ini Ciko mungkin di waktu kemarin itu atau tadi itu dalam keadaan seperti itu. Nah, supaya kok dalam keadaan seperti itu tuh banyak pikiran, beban moral, sedangkan kita punya tugas lain yang harus dikerjakan, supaya nggak buntu akal kita, harus kita ngapain kok? Kayaknya banyak istighfar. Saya tahu Ciko tertawa. Ustadz gak sekali, 2 kali ya, Bapak sekali 2 kali ngelihat Ciko itu kalau jamaah sholat di masjid sekolah suka di belakang, betul nggak kata Bapak? Benar Pak. Betul. Nggak apa-apa Ciko, nggak apa-apa. Dulu Bapak seusia Ciko juga sama gitu. Ada sesuatu yang membuat Bapak itu agak sedikit, ya tanda kutip malas gitu untuk jamaah. Dan sekarang mungkin akan menjadi cerita yang lucu kalau Bapak ceritakan. Tapi Bapak sadar kalau ternyata tindakan itu kurang tepat. Ya gitu Ciko ya. Tadi apa selain fotokopi buku? Minjem punya teman. Minjem punya teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam keadaan pikiran sedang banyak pikiran, terus batin sedang tidak baik, banyak beban, untuk menetralkan jiwa kita, pikiran kita. Tadi apa langkahnya Ciko? Kayaknya kita harus banyak-banyak istighfar, banyak istighfar, harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Nah gitu Ciko ya. Nah, nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Kalau kesannya kayak di batin Ciko lucu juga ya, sampai sempat tertawa, nggak apa-apa, itu coba proses. Semoga dengan wasilah bertemunya kita ini adalah salah satu tanda bahwa hidayah itu akan diberikan pada Ciko. Gitu Ciko ya? Oke. Nah sekarang begini Ciko, kira-kira nih supaya kamu tetap dapat nilai ujian, tadi kan kertasmu disita tuh, otomatis kamu nggak akan dapat nilai. Bagaimana kamu cara memperbaikinya supaya dapat nilai itu? Saya bakal ke bagian capsek buat minta ujian ulang. Minta ujian ulang, nggak apa-apa ya? Minta ujian ulang ya? Tapi jangan nyontek lagi. Saya akan belajar. Belajar ya? Oke. Gimana? Nggak punya buku tuh? Karena temennya udah semuanya udah selesai ulangan, saya minjem punya teman. Oke, baik. Gitu ya Ciko ya? Oke. Selamat ujian, semoga nilainya bagus. Jangan lupa tadi perbanyak istighfar. Kenapa lagi? Saya tahu kamu itu di sini teman-teman tuh luar biasa memang. Tapi semoga dengan Ciko ikut istighfar atau melakukan kebiasaan istighfar itu, teman-temannya juga ikut. Gitu kok ya? Oke. Jadi selesaikan itu, tuntaskan itu, kita temui wakil kepala sekolah ya untuk ujian ulang. Oke? Cukup ketawanya, nanti istighfar lagi. Ya kak ya? Iya Pak, makasih Pak. Bapak juga pengen ketawa. Karena nggak sekali 2 kali kamu itu ya Allah kalau soal ibadah itu. Semoga kamu jadi anak yang soleh. Iya. Udah cukup, yuk. Silakan lanjut untuk ke kelasnya. Siapa?